menginjak kerbau itu yang mau menginjak elit Indonesia yang lain, khususnya PDI Megawati, yang mau diinjak Prabowo. Bahkan kemenangan pra-peradilan pun itu bagian dari skenario. Skenario dari pihak Roy Suryo itu akan mengajukan 5 pra-peradilan. Jadi kasus utamanya tertunda-tunda sekian lama. Semua ini di skenario, yang ujung dari skenario ini adalah agar Jokowi tidak perlu hadir. Kemungkinan eksepsi Dr. Tifa nanti juga dimenangkan oleh Tifa. Jadi kalau misalnya pra-peradilan menang, eksepsi Tifa menang, kan akhirnya kasusnya menjadi tidak perlu dilanjutkan. Apapun harus dilakukan agar Jokowi tidak perlu hadir di persidangan. Kembali bersama saya di Abraham Samad Spega. Netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat saya dan sahabat netizen semua. Mas Lukas Luarso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jurnalis senior, ex-ketua AJI di zaman Orde Baru. Kira-kira begitu Mas Lukas ya. Dan juga salah satu orang yang merancang berdirinya Dewan Pers. Kira-kira gitu ya. Mas Lukas, saya ingin berbicara sedikit mengenai topik yang lagi hangat dibicarakan. Pertama, kita lihat ini ada safari politik yang dilakukan oleh Jokowi. Kemarin dimulai dari Lampung yang menimbulkan kehebohan dan kontroversial. Karena menyeret-nyeret sistem adat istiadat, menyeret-nyeret tokoh adat yang dalam acara seri model adatnya itu sempat menginjak kepala kerbau. Dan itu menjadi pro kontra, menjadi polemik. Kira-kira begitulah. Dan kemudian akan dilanjutkan safari di beberapa daerah lain. Di satu sisi ada kasus sedang bergulir, yaitu kasus yang menimpa Dr. Tifa dan Roy Suryo yang berkaitan dengan ijazah Pak Jokowi. Dr. Tifa sudah menjalani pemeriksaan di pokok perkaranya, tapi baru tahapan eksepsi. Jadi Dr. Tifa mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum. Roy Suryo melakukan langkah yang lebih progresif, yaitu melakukan pra-peradilan, yaitu mempersoalkan tata cara penangkapan dan penahanan yang dianggap melanggar HAM. Dan saya melihat memang luar biasa cara aparat itu yang melakukan penangkapan di luar batas-batas kemanusiaan. Ya boleh mungkin diartikan itu melanggar hak asasi manusia, menerobos masuk di rumah dan lain sebagainya. Dan itu terbukti kemarin kan, bahwa hakim mempersalahkan prosedur. Sebenarnya yang dipersalahkan prosedurnya, prosedur formalnya tentang tata caranya. Tata cara penangkapan dan penahanan. Jadi bukan, mungkin orang boleh ditahan, boleh ditangkap kalau prosedurnya benar. Kira-kira jadi dipersoalkan kemarin prosedurnya salah ya. Prosedurnya melanggar hukum, melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu ini dua kejadian menjadi heboh. Tapi kemudian ada isu yang berkembang di luar yang cukup hangat, Bung Lukas. Bahwa ini semua skenario. Skenario besar ya. Karena kan nanti kalau dalam persidangan Dr. Tifa dan Mas Roy, kalau di pokok perkaranya, Jokowi harus hadir nih di persidangan. Sebagai saksi korban. Sebagai saksi korban untuk menjelaskan tentang duduk perkaranya. Kenapa dia melaporkan masalah pencemaran, merasa dihina. Kan kira-kira seperti itu. Ya. Padahal di lain sisi dia sedang bersafari politik ke daerah-daerah, jadi membutuhkan waktu, sehingga kemungkinan besar dia tidak akan hadir atau tidak mau hadir. Nanti Mas Lukas yang analisa lah. Apakah dia tidak mau hadir atau memang karena dia lagi safari politik? Kira-kira Mas Lukas. Ya, ini Jokowi ini sedang menerapkan apa yang dalam tulisan saya semiotika politik, Jokowi menginjak kepala gitu kan. Jokowi ini sedang underestimate ya, meremehkan nalar publik, kecerdasan publik. Jadi dia siapkan skenario safari politik yang kebetulan bersamaan dengan proses persidangan kasus, sebenarnya kasus ijazah palsu, tapi ini kan kasus pencemaran nama baik ya. Jadi itu memang untuk diskresi itu. Jadi Jokowi meng-create event safari politik ini untuk memecah perhatian gitu kan. Di satu sisi dia ingin menunjukkan popularitas dia sebagai sosok yang dulu memang pernah populer, tapi di sisi lain dia sedang menghadapi persidangan yang
dia pikir bisa dia kontrol semuanya, dia skenariokan semua. Tapi dia mulai melihat menghadapi kesulitan-kesulitan. Karena naivitas saya rasanya. Jadi dia mau melawan realitas, mau melawan fakta, mau melawan nalar. Nah, makanya dia dengan membuat, kalau dalam filsafat postmodern ini dia membuat simulakra kan ini. Simulasi ya, simulasi event bahwa dia sebagai sosok politikus yang kebetulan blunder sayangnya di Lampung karena kesederhanaan cara berpikirnya. Kenapa Anda katakan blunder? Blunder karena dia menggunakan adat secara tidak semestinya gitu. Jadi kayak menginjak kepala kerbau. Walaupun banyak orang bilang, oh itu ritualnya memang gitu. Tetapi kalau saya melihat karena itu safari politik, bukan murni acara adat, menginjak kerbau itu yang mau menginjak elit Indonesia yang lain, khususnya PDI Megawati. Ada yang menafsirkan yang mau diinjak Prabowo, gitu, kepala kerbau. Gitu. Bukankah itu memang ada dalam tradisi adat di Lampung? Iya, saya tidak menisbikan bahwa itu ada yang menginjak kerbau. Tapi kalau yang menginjak siapa? Saya yang tidak punya motif politik ya tidak akan ada tafsir. Makanya ketika saya menyebut sebagai semiotika, itu kan itu. Semiotika itu kita menafsirkan tanda-tanda. Perilaku, kemudian visual dan sebagainya. Nah, saya tetap kukuh pada tafsir semiotika saya, bahwa Jokowi menginjak kepala kerbau itu bukan satu kebetulan, tapi itu memang sengaja, satu kesengajaan. Bahkan cenderung itu skenario gitu. Nah, kemudian dia di sana juga yang dipilih Lampung, di sana ada adat Baginda Pemuka Bangsa. Itu kan tidak kebetulan, semuanya kan dirancang. Pasti kan ada tim panitia yang sudah diskusi. Kemudian dia memilih akan ada karnaval gajah walaupun tidak jadi karena gajah adalah simbol dari PSI. Tidak ada yang kebetulan dalam politik itu, selalu semuanya dikalkulasi, dirancang dan skenario. Nah, kalau kemudian dikaitkan dengan sidang yang pada posisi saat ini kasus sidang pra-peradilan Roy Suryo kan menang ya, menang dalam tanda petik, dalam arti menang ke proses penahanannya yang memang secara nalar hukum juga itu ngawur itu polisi. Tetapi kan seperti saya pernah sampaikan, jadi penangkapan dan penahanan Roy itu dan untuk membahagiakan Jokowi sebenarnya, karena kan barangkali selama 10 tahun menjadi presiden kan dia dikenal sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Coklat. Gitu. Nah, ketika dia ada persoalan, kenapa persoalan pencemaran nama baik terkait dugaan ijazah palsunya kok nggak selesai-selesai? Nah, bingung juga kan dari pihak kepolisian ini gimana? Nah, kan salah satunya kan untuk menunjukkan kemenangan adalah menahan Roy Suryo dan Tifa. Ternyata kan penahanan yang kalkulasinya atau skenarionya tidak matang atau tidak betul-betul mengikuti prosedur hukum yang benar, akhirnya menjadi prank. Atau memang sandiwara. Atau itu juga di sandiwara, kita nggak tahu ya, nanti cepat atau lambat itu akan terungkap. Nah, artinya kembali ke premis saya, Jokowi sedang terus ingin memainkan skenario-skenario politik, memainkan simulakra-simulakra. Yang tujuannya adalah ingin membangun kesan kepada publik. Jadi simulakra itu tidak peduli dengan substansi persoalan. Yang penting adalah persepsi. Kalau memenangkan persepsi publik, dengan sendirinya akan memenangkan faktanya. Nah, tapi sebagai pendekatan filosofis, justru teori simulakra yang diintroduksi oleh filsuf Baudrillard itu tentang dunia di era komunikasi yang serba masif ini, justru sebenarnya simulakra-simulakra itu adalah contoh kegagalan memahami substansi persoalan. Jadi seolah-olah ibaratnya itulah yang seperti saya pernah bilang burung onta. Kalau bingung melihat persoalan terancam, dia bukannya melarikan diri atau melawan, dia hanya membenamkan kepalanya di pasir dan seolah-olah itu semuanya persoalan akan hilang. Nah, Jokowi dengan membuat event-event seperti itu, dia pikir dia akan bisa meredam atau mengelabui dengan permainan politik, skenario politik simulakra itu. Tapi akan kena batunya ini cepat atau lambat. Menarik apa yang disampaikan Bung Lukas, bahwa
ini kan kalau kita lihat safari politiknya sebenarnya lebih ingin bertujuan untuk mempersepsikan ya, kira-kira seperti begitu yang saya gambarkan. Membangun persepsi ya. Membangun persepsi bahwa Pak Jokowi ini masih aktor politik yang diperhitungkan, kira-kira seperti itu ya. Sehingga itulah yang ditangkap oleh publik ya, dengan keliling ke beberapa daerah, nanti mungkin juga di NTT dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Ya, tapi itu juga persepsi salah dari Jokowi sendiri. Dia merasa atau menganggap dirinya masih diperhitungkan. Mungkin secara formal ya, dalam arti gini, dia masih menguasai faksi tertentu di kepolisian gitu ya. Nah, apakah betul kepolisian sebenarnya semuanya sudah di bawah dia, kan mungkin tidak bisa begitu lagi. Kalaupun Kapolrinya mungkin masih menerima perintah-perintah dari dia, karena sempat ada informasi itu sebelum penangkapan itu sempat sowan ke Solo juga tuh diam-diam Kapolri. Tapi kan intinya kini Kapolri tidak bisa main sendirian kan, dia harus berbenturan juga mungkin dengan kejaksaan dan lain-lain, bahkan nanti dengan kehakiman. Nah, bahwa bukannya linear aja dia sama kejaksaan dalam pengadilan? Kan ada yang saya info-info yang saya pahami bisa jadi tidak linear, atau ya mungkin kita tidak tahu persis ya apakah ada skenario itu. Kalau yang saya pahami misalnya hari Minggu sebelum besoknya dibebaskan diserahkan kepada kejaksaan, kan terjadi seolah-olah kepolisian pengen langsung membawa malam itu, tapi bisa dicegah karena ada figur seperti mantan Wakapolri Ugrosena dan sebagainya. Dan saya melihat di surat dakwaan ya yang didakwakan kepada Tifa, saya baca di halaman pertama status penahanan di situ tertulis tersangka, artinya Roy dan Tifa itu skenarionya ditahan dari sejak tanggal 19 Juni sampai 8 Juli. 20 hari. Jadi sebenarnya sampai hari ini kalau skenario polisi itu masih jalan, mestinya ditahan. Tapi memang yang paling unik juga di kejaksaan di bawahnya status di penuntut umum tidak ditahan. Jadi antara kalimat di atas dan bawahnya tidak konsisten. Nah, artinya apa? Menurut saya skenario apapun yang dimainkan, serapi apapun, karena melibatkan banyak variabel, banyak pemain, kemungkinan tidak akan smooth ya, tidak akan selancar apapun dari skenario yang dirancang itu. Beda dengan skenario film, ya, sutradaranya cuma satu dan itu semua cuma di-create untuk tontonan. Kalau dalam dunia realitas, skenario itu akan berbenturan mungkin dengan skenario lain atau respon-respon dari pihak-pihak variabel dari yang lain. Jadi tidak segampang itu memainkan skenario. Dan itu yang barangkali naivitas dari Jokowi seperti itu. Dia pikir dulu selama 10 tahun jadi presiden, skenario-skenario dia kan dengan mudah karena dia masih presiden. Nah, kalau sekarang mungkin tidak akan semudah dan selancar yang dia pikirkan. Saya ingin menggarisbawahi mengenai skenario tadi, Bung Lukas, bahwa ini kan ada skenario besar yang dimainkan, ya, yang mungkin orang bisa membacanya A, bisa juga membacanya B. Kira-kira seperti itu ya. Skenario besar, tafsirnya bermacam-macam terhadap proses hukum yang sedang bergulir di pengadilan. Tadi kan macam-macam tuh skenario Anda bilang tadi kan. Apakah bisa juga ditafsirkan, ada dugaan ditafsirkan bahwa karena kan Jokowi safari nih, jadi ada kemungkinan tidak bisa menghadiri persidangan pokok perkara pencemaran yang sedang berlangsung Tifa nih. Jadi untuk exit keluar dari persoalan ini secara terhormat, kan dua-duanya mau keluar nih secara terhormat. Tadi kan Anda bilang ini skenario, kan masuk ke film, ini semua skenario. Kalau skenario itu berarti ada cerita di balik layar yang dimainkan oleh seseorang, tapi Anda tadi katakan bahwa kalau film itu sutradara cuma satu. Kalau ini banyak. Kan itu berarti skenario tentang proses hukum yang sedang berlangsung di Dr. Tifa dan Rosira ini banyak sutradaranya, banyak aktor di belakangnya. Paling tidak aktor, bukan sutradara. Jadi tidak ada sutradara tunggal gitu. Tidak ada sutradara. Jadi masing-masing orang bermain. Anda mau katakan begitu? Ya. Masing-masing ada orang yang ingin bermain. Ya, dalam realitas selalu akan ada merespon dari langkah-langkah. Jadi satu pihak melakukan action, akan ada reaksi, ada reaksi dan merespon dan sebagainya. Jadi dalam dunia realitas yang kompleks
itu skenario tunggal itu sulit diterapkan. Itu hanya bisa kalau memang negara itu benar-benar totaliter. Oke. Kayak misalnya Korea Utara dan itu skenarionya Kim Jong Un pasti ya seperti zaman Orde Baru lah. Nah, zaman sekarang ini sehebat-hebatnya skenario Jokowi ya, itu mestinya akan membentur banyak faktor nanti. Nah, saya dengar satu skenario yang menarik ya sebagai satu info ya. Bahwa bahkan kemenangan pra-peradilan pun itu bagian dari skenario. Pra-peradilannya Roy Suryo. Oke, ya. Jadi itu katanya juga makanya dilanjutkan dengan pra-peradilan kedua untuk menggugurkan status tersangka. Itu juga bagian dari skenario. Yang saya dengar skenario dari pihak Roy Suryo itu akan mengajukan 5 pra-peradilan. Jadi kalau ini sudah menang satu, yang kedua satunya atau ada lagi. Jadi kasus utamanya tertunda sekian lama. Nah, Jokowi tidak perlu hadir di persidangan. Nah, apakah itu bagian dari skenarionya sejalan dengan itu untuk menunda-nunda Jokowi bersaksi atau ya kita nggak tahu ya. Kita lihat saja nanti. Yang jelas proses sidangnya Tifa sudah berjalan. Nah, yang kita nggak tahu apakah itu kenapa yang satu sudah berjalan, yang lain masih pra-peradilan. Nah, apakah itu benar-benar kebetulan atau ada skenario besar ya? Kita nggak tahu. Kita akan ketahuan post factum kan. Kita lihat saja nanti. Nah, yang menarik dari info bahwa semua ini di skenario, yang ujung dari skenario ini adalah agar Jokowi tidak perlu hadir dalam persidangan memberikan kesaksian. Karena kalau Jokowi sampai hadir dan harus memberi kesaksian, pasti itu akan menjadi tontonan karikatural yang paling menggelikan ya. Oh, jadi Anda tadi ingin mengatakan bahwa skenario menanya pra-peradilan Mas Roy di putusan pra-peradilan dan eksepsi yang diajukan Tifa di pokok perkara itu bagian dari skenario supaya Jokowi tidak perlu hadir di persidangan. Bisa begitu. Paling enggak itu salah satu info yang saya terima ya. Nah, kalau saya sebagai jurnalis selalu mengentertain, menerima segala info dan kemudian sebagai jurnalis saya akan wait and see. Melihat. Karena kan fakta realitasnya akan muncul. Dan skenario yang saya dengar itu bahkan kemungkinan eksepsi Dr. Tifa nanti juga dimenangkan. Dimenangkan oleh Tifa. Oleh Tifa. Jadi itu ya skenario. Kalau misalnya pra-peradilan menang, eksepsi Tifa menang, kan akhirnya kasusnya menjadi tidak perlu dilanjutkan ya. Atau kalau dalam sidang-sidang sengketa tanah itu putusan hakim NO. Iya. Nah, jadi Jokowi tidak perlu hadir ya, karena itu tadi kalau dia hadir maka akan terungkap semuanya, dalam arti terungkap bahwa Jokowi tidak bisa mempertahankan untuk menjelaskan, karena kan ada yang saya dengar nih kalau pengacara-pengacara dari Taka itu ya, itu sudah menyiapkan list pertanyaan-pertanyaan yang tajam untuk sementara kita tahu Jokowi ini kan pelupa atau mungkin sering dianggap sebagai pembohong. Banyak inkonsistensi kan dia, inkonsistensi soal siapa dosen pembimbingnya, di mana KKN-nya dan sebagainya. Kemudian juga banyak hal yang akan dikonfrontasi dan Jokowi aja sampai sekarang kan nggak jelas berapa IP-nya dan sebagainya ya. Versi UGM 2,5 lebih, versi Jokowi hanya 2. Dan artinya detail-detail yang menggelikan itu akan tercatat semua di pengadilan dan disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya memang saya bisa memahami kalau ada upaya membangun skenario apapun harus dilakukan agar Jokowi tidak perlu hadir di persidangan. Karena skenario awal kan Jokowi akan hadir melalui Zoom. Nanti kalau melalui Zoom itu kan bisa diskenariokan, wifi-nya mati, jadi Jokowi ngomong tapi nggak masuk gitu-gitu kan. Jadi mendingan cari skenario lain lagi. Exit semua ya. Exit semua ya. Pra-peradilan dimenangkan, eksepsi dimenangkan, supaya perkara tidak dilanjut, supaya Jokowi tidak perlu hadir. Kira-kira gitu skenario besarnya. Nah, yang nanti kita ingin tahu kalau skenario itu bisa berjalan relatif smooth, rakyat yang mungkin rugi. Kasus pencemaran nama baik yang dituduhkan kepada Roy Suryo dan Tifa bisa selesai. Tapi kan jangan lupa, kan masih ada 3 orang lain lagi yang disebut kloter pertama. Kurnia,
Riza Fadila sama Rustam. Ya. Nah, Itu kita tunggu lagi sekarang. apakah kalau saya sih sejauh ini apakah mereka juga bagian yang ingin diskenariokan? Nah, itu diabaikan ya. Iya, karena Nah, kita tahu tapi gini loh. Kalaupun skenarionya bisa berjalan ya, skenarionya si Jokowi itu dengan melibatkan kejaksaan bahkan kehakiman, pengacara-pengacara yang macam-macam itu ideologinya itu akan tetap menurut saya ya akan hanya kasus pencemaran nama baik barangkali bisa selesai. Okay. Tapi artinya juga kloter pertama juga harus bebas dong. Walaupun juga aneh sebenarnya. Ini kan kasus aneh ya. Jadi tadinya tersangkanya kan ada 8. 3 kan sudah minta restoratif justice. Yeah. Egy Sujana, Dame Lubis, sama Rismon. Nah, mestinya ketika sudah ada restoratif justice untuk 3 itu, kan tokoh-tokoh utama semua itu, ya, terutama Egy sama Rismon. Kok kasusnya tetap jalan? Jadi berharap yang lain juga minta maaf, tapi kan belum atau tidak mau minta maaf. Mestinya kasusnya udah gugur sejak itu ya. Nah, ternyata kan enggak. Nah, kita lihat aja bagaimana satu persatu akan terungkap ini. Tapi yang pasti menurut saya ini hanya akan menunda kekalahan Jokowi. Saya sih yakin ya Jokowi akan kalah kalau terkait kasus ini kecuali 0,1% bahwa dia bisa menunjukkan bahwa ijazahnya memang betul didapat melalui proses yang benar di UGM. Tapi karena saya kebetulan juga terlibat di Bon Jovi yang mengajukan di Komisi Informasi Publik, dugaan saya sejauh ini temuan kami memang terlalu banyak inkonsistensi, terlalu banyak anomali yang mengindikasikan memang ijazah itu bermasalah. Oke. Berarti gini, Bung Lukas. Pertanyaan saya, kalau misalnya tadi yang Anda duga ada skenario dan netizen menduga ada skenario di balik kasus Roy sama Tifa ini yang bergulir bahwa pra-peradilannya dimenangkan dan nanti eksepsi Tifa dimenangkan, kalau ternyata betul dugaan Anda skenario besar itu ternyata pada akhirnya seperti itu, masalah perkara pokoknya tidak terwujud, tidak jadi disidangkan, artinya kan tidak akan ada Pak Jokowi yang hadir di persidangan. Apakah Mas Lukas nih sebagai seorang yang terlibat juga di dalam Bon Jovi ya, yang melakukan gugatan di Komisi Informasi Publik, apakah Bung Lukas kecewa sama teman-teman ini, misalnya sama Roy, Tifa, apa dan lain sebagainya? Orang-orang yang pada saat ini juga ada di dalam kasus itu. Secara personal saya saya kan bukan orang yang mudah gembira atau kecewa. Saya tidak terlalu mengentertain fluktuasi perasaan gitu. Oke, nggak ada urusan ya? Nggak ada urusan. Jadi Mas Lukas tetap jalan. Ya, kita siap aja kan setelah ada kasus Egy Sujana, Rismon gitu, sudah tidak akan kaget lagi kalau ada istilah film itu plot twist. Iya gitu. Jadi Bon Jovi tetap jalan. Oh iya, jadi tetap membongkar. Yang kita lakukan dengan Bon Jovi itu kan sangat rasional, berbasis sains ya, evidence based, berbasis bukti. Jadi apapun yang terjadi di dunia sana, kita akan tetap ya. Tapi kan kita juga tidak memakai drama-drama yang nggak perlu lah wayang dan sebagainya. Kita tidak lakukan perlu itu. sidang sengketa. Tidak kita lakukan dengan drama-drama itu justru karena ada satu warna kita ingin yakinkan publik. Untuk meyakinkan kasus ijazah ini satu-satunya jalan memang uji informasi, dokumen gitu. Dan itu yang bisa dilakukan hanya melalui Komisi Informasi. Karena kan menyangkut informasi, dokumen apakah betul menyelesaikan kuliah S1 dan itu ada bukti-buktinya KRS, KHS, Yudisium, kemudian ikut KKN dan sebagainya. Dan kalau itu semua ada, kan selesai soalnya. Tapi kalau memang nggak ada, kenapa nggak ada? Nah, sekarang kan UGM-nya yang agak kelabakan tuh. Makanya UGM pengen mengulur waktu dengan mengajukan banding. Jadi ibaratnya sebenarnya sederhananya menolak putusan Komisi Informasi yang memenangkan Bon Jovi. Dan di sidang PT UN ini sudah masuk sidang keempat. Itu akan panjang juga ya. Nanti apapun, bahkan kalau PT UN juga
memutuskan apapun yang misalnya membenarkan UGM, toh itu tidak membatalkan putusan Komisi Informasi. Oke. Komisi Informasi itu final bahwa itu ijazahnya itu dokumen terbuka, boleh diakses publik dan artinya boleh diteliti oleh peneliti yang memang bisa punya kepentingan untuk meneliti itu. Sekarang ijazah ini kan nggak pernah diteliti. Anda mau bilang tidak ada hubungannya dengan kasus Tifa dan Roy ya? Enggak. Jadi tidak. kalaupun misalnya metodenya beda. Ya, kalau kasus Roy nanti akhirnya dimenangkan, Tifa dimenangkan dan persidangan tidak akan berlanjut, Pak Jokowi juga tidak akan bersaksi, Anda tidak ada urusan dengan itu ya? Tidak ada. Kita akan lanjut terus. Kalau nanti pada akhir kita kan masih ada Komisi Informasi kan masih ada satu kasus. Okay. Nah, dalam kebetulan saya sudah menerima berkas BAP-nya Jokowi dan kemudian juga list 505 dokumen yang disita dari UGM itu. Jadi itu sedang kita pelajari. Nah, intinya Jokowi ini sebenarnya apapun yang dia lakukan dengan skenario yang aneh-aneh dan skenario yang kelihatannya agak bombastis itu ya, dari info yang saya dengar itu memang hanya menunda kekalahan aja lah dia. Oke. Berarti kalau begitu ada nggak hubungan secara signifikan yang akan mempengaruhi dengan safari politik yang akan dia lakukan? Ya kalaupun ada hubungannya, saya anggap itu tadi dia mencoba membangun mitos-mitos baru gitu. Ya, atau menghidupkan mitos-mitos lama dia sebagai presiden, merasa yang paling populer, merasa yang paling bisa mengatur banyak hal, dan karena dia mungkin masih punya logistik dan dia tahu bahwa di Indonesia ini politik itu bukan urusan ideologi, tapi politik itu urusan ideologistik. Ya. Kalau tidak ada dengan logistik, politik bisa dimainkan semau-maunya. Setidaknya dulu itu memang efektif ketika dia bukan hanya punya logistik, tapi punya kekuasaan. Dia bisa memecat siapapun atau mengangkat siapapun, dari gembel menjadi komisaris, dari gembel dari pemilik ruko menjadi wakil menteri. Kan itu sekarang dia tidak bisa lakukan itu. Dia harus berhadapan dengan sekelompok rezim baru yang sekarang de facto yang berkuasa, Prabowo. Walaupun Prabowo ini hutang budi. Jangan dulu. Jadi Anda mau bilang bahwa safari politik Jokowi ini sebenarnya ini memperlihatkan kepada kita bahwa sudah ada keretakan nih antara Prabowo dengan jelas. Itu kan Jokowi. Sudah menjadi wacana umum lah. Bahkan Tempo sudah membuat laporan utama itu ya, gesekan itu. Jadi artinya kalaupun media belum bisa mengungkap secara faktual, tapi kan kita bisa merasakan sekarang gini lah. Tidak ada peran yang diberikan oleh Prabowo kepada Gibran sebagai wakil presiden. Apa peran? Tidak ada kejelasan Gibran itu sebenarnya dikasih mandat apa di pemerintah. Ataukah Gibran yang tidak menjalankan peran itu karena keterbatasan pengetahuan? Ya bisa kombinasi dua-duanya. Kan saya lihat kan ini duo presiden wakil presiden ini kan seperti ini dysfunctional family kan. Kalau keluarga itu nggak jelas, masing saling memunggungi gitu. Yang saya kebetulan menulis soal Gibran ini ya, ketika Prabowo kesulitan oleh publik dikritik habis-habisan menyangkut MBG. Kemudian Koperasi Merah Putih, kemudian Sekolah Rakyat dan Antara. Si Gibran kan justru semacam menunggangi kecaman itu. Dia tidak terlihat ingin membantu presiden untuk menetralisir, memitigasi, tapi dia sengaja malah dia jalan-jalan ke Papua. Dia presiden lagi ada problem apa, dia ngomong apa, untuk menunjukkan malah ingin mengail di air keruh, mencari keuntungan dari situasi ini. Dan itu tentu saja kan semuanya targetnya kan safari keliling Jokowi dan juga perilaku aneh dari Gibran ini kan ingin menaikkan popularitas diri sendiri untuk 2029. Jadi kelihatanlah tidak ada koordinasi. Dan yang lebih fatal kan ini kan gini, perkawinan Prabowo Gibran atau Prabowo Jokowi kan sebenarnya Gibran itu kan hanya macam dakocan saja lah, aneh-aneh sawah yang karena dia memang tidak punya kompetensi apapun. Ini kan
muncul gesekan di para pendukungnya itu kan. Kita ini kan tahu lah bahwa dapat pesan-pesan gitu. Saya lah beberapa kali dapat, pokoknya serang terus Jokowi, tapi tolong dong jangan serang Prabowo misalnya gitu. Oh, gitu. Anda dapat pesan itu juga? Ada lah, WA juga telepon. Dari siapa itu Mas ada, Lukas? ya pendukung Prabowo. Karena kan selama masih Jokowi bercokol, ini kekuasaan ini kan selalu ingin masif kan. Kan Jokowi itu masih punya pengaruh dalam menempatkan orang-orang. Misalnya di komisaris-komisaris yang terkait logistik. Gitu. Dan satu persatu kan ini terkuak semua ya lah. Misalnya yang terbaru, Raja Juli Antoni, yang notabene adalah barusan dikerjain OTT kan. Dia harus menjadi persoalan publik, dia mendapat suap, mendapat amplop yang tebel. Dari bupati mana itu, dari bupati di Provinsi Riau itu. Kenapa Anda memakai istilah dikerjain? Bukankah dia memang melakukan itu? Iya, melakukan itu kan, tapi kalau kekuasaan itu solid, kekuasaan itu harmonis dan saling menutupi, biasanya nggak akan itu. Kan kita dalam hampir 2 tahun ini, 1,5 tahun lebih ini kan, banyak orang-orang Jokowi sudah satu persatu mulai disingkirkan. Tapi memang selalu kan ada kasus belinya kan. Misalnya Budi Ari atau ini Menteri Komdigi waktu itu karena judi online. Tapi kalau pemerintahnya dengan segala aparatnya tetap mau menutup kan tetap bisa. Dan itu indikasinya makin kuat lah. Gesekan dan cepat atau lambat akan semakin keras ini. Berarti Anda mau katakan bahwa safari yang dilakukan Pak Jokowi ke daerah-daerah itu sebenarnya safari politik bukan untuk Pak Jokowinya, tapi untuk Gibran di 2009. Maksudnya begitu, tetapi mungkin karena kemampuan operating system pemikirannya terbatas, yang dia lupa adalah dia tidak ngajak PSI-nya sebagai aktor utama dalam safari politik, tapi dia sendiri kan. Paling nggak yang di Lampung itu kan dia yang dipandu sebagai baginda pemuka bangsa. Dia jadi delusi dia untuk menjadi sultan atau kaisar itu dia bahagia betul itu kan. Tapi kan kita nggak melihat mana PSI-nya, mana Kaisang. Dan dia tidak sama sekali tidak menyinggung prestasi Gibran misalnya. Dan dia tidak menyinggung apapun dalam konteks mau ngapain sih dengan safari politik ini? Mau menjelaskan apa sih kepada publik? Mau menjelaskan apa? Platform PSI itu apa? PSI itu menjanjikan apa sebenarnya? Perubahan apa? Perbaikan apa? Nah itu kan nggak jelas semua. Akhirnya yang ramai di publik adalah kekonyolan-kekonyolan itu. Ada orang pengen menjadi baginda pemuka bangsa, pengen jadi raja. Dan ya Jokowi ini kan kepemimpinan gaya Jokowi itu ada referensinya sebenarnya. Dulu itu ada teori yang namanya, tapi agak beda tentu ya, Bonapartisme. Jadi diambil dari Napoleon Bonaparte. Ya. Ketika usai revolusi Prancis kan hampir selama 10 tahun setelah revolusi Prancis yang berdarah-darah, yang memakan anak-anaknya sendiri itu, membuat stabilitas politik, ekonomi, sosial Prancis kan selama 10 tahun kacau balau. Terkoyak. Nah, tapi akhirnya Napoleon Bonaparte berhasil mengambil alih segala kekisruhan itu. Hanya 10 tahun lah. Seingat saya revolusi Prancis itu 1789. Kemudian Bonaparte itu, Napoleon Bonaparte berhasil mengambil alih kekuasaan sebagai konsul. Dan kemudian sebagai kaisar itu tahun 1799. Nah, rakyat Prancis waktu itu menerima dan akhirnya kan Bonaparte itu kan hanya militer sebenarnya. Dia tidak punya partai, bukan tokoh politik sebenarnya. Dan militer pangkat rendah dia. Iya, artinya kan dulu partai yang dalam revolusi Prancis itu yang terkenal adalah, seingat saya ada kelompok partai Jacobin, Girondin. Kemudian partai yang masih ingin mengembalikan bangsawan, sistem aristokrasi, kerajaan, tapi kan revolusi Prancis itu meninggalkan trauma yang luar biasa ke rakyat. Nah, si Napoleon Bonaparte itu dengan pendekatan populisnya dan juga pendekatan
autokrasinya diktator sebenarnya dia. Tapi dia bisa mencuri perhatian rakyat, akhirnya dia didukung untuk menjadi diktator, menjadi kaisar. Nah, Jokowi itu, tapi saya yakin dia tidak baca referensi itu, sebenarnya punya delusi semacam itu. Dia pengen jadi raja, pengen jadi baginda gitu-gitu. Dan dia pikir ketika 10 tahun jadi presiden kan si Bahlil sudah mempromosikan ini Raja Jawa ini. Dan di Lampung pengen jadi Raja Lampung, nanti di Cirebon Raja Cirebon. Jadi setiap kunjungan dia pengen jadi raja. Oke. Nah, itu yang skenario dia yang kelihatannya culun itu, kelihatan innocence itu akan menjadi bahan ketawaan tapi. Oke. Apa yang menjadi catatan kita, Bang Lukas? Saya ingin mengutip kebetulan saya baca lagi ya, satu buku yang populer di tahun 70-an, judulnya The Asian Drama. Karya Gunnar Myrdal. Oke. Nah, tentang dia mengungkap bagaimana problem-problem negara-negara yang miskin gitu, khususnya di Asia Selatan. Hasil penelitian ada 5-6 negara yang dia teliti, ya, tapi Indonesia juga disinggung. Jadi buku ASEAN Drama itu membagi negara-negara dalam 2 kategori. Negara lembek, negara lunak, dan negara kuat. Dia sebut dengan istilah soft country dan hard country gitu kan. Jadi si Gunnar Myrdal itu menyebut negara-negara yang soft state itu, negara-negara yang lembek ini, ciri-cirinya adalah hukumnya lemah dan selektif. Jadi hukumnya hanya kuat untuk orang yang sudah kuat, melindungi kelompok elit. Kemudian korupsi menjadi modus operandi. Kemudian institusi negara tidak punya disiplin. Contohnya adalah polisi ikut-ikutan jadi dapur MPG, TNI ikut ngurus koperasi. Itu contoh-contoh ketidakdisiplinan lembaga-lembaga negara penting yang seolah-olah serabutan bisa memainkan apa saja. Nah, yang ketiga tadi korupsi sebagai modus operandi kita tahu, Bang Abraham Samad sebagai mantan Ketua KPK tahulah yang istilahnya state capture corruption gitu kan. Nah, yang terakhir yang keempat ciri negara lembek, soft state itu adalah negara tidak mampu melakukan self correction. Negara tidak mampu mengevaluasi kesalahan-kesalahannya sendiri. Nah, negara itu yang diwariskan Jokowi dilanjutkan oleh Prabowo. Nah, Prabowo ini kalau masih melakukan program-program yang sekarang sangat konyol ini, MBG, Koperasi Merah Putih, kemudian Sekolah Rakyat, dan termasuk Danantara yang selalu dikritik banyak pihak itu, dia tidak akan menjadi seorang pemimpin politikus yang punya tercatat gitu. Dia hanya akan menjadi catatan kaki dari Jokowi. Satu, karena dia hanya melanjutkan apa yang dilakukan Jokowi, dan dia melanjutkannya itu tidak dengan satu konsep yang kuat gitu. Kalau Jokowi kan jelas yang saya sebut dengan tadi itu istilah bonapartisme itu, dia memanipulasi rakyat kecil dengan pendekatan populisnya. Dia praktekkan dengan mencoba membangun infrastruktur, tol, bandara-bandara yang megah. Itu kan salah satu cara membius masyarakat kecil ya. Untuk menunjukkan kan banyak orang sekarang yang bukan termul ya. Kalau termul itu kan umumnya karena orang yang dibayar atau orang-orang yang memang salah, orang tidak punya kemampuan analisis yang baik. Tapi banyak juga orang yang masih terpukau dengan Jokowi karena itu hasil pembangunan fisik yang dianggap nyata gitu. Nah, problem kenapa Prabowo akan jadi catatan kaki itu, jika selama era Prabowo dia tidak bisa menyamai atau melebihi prestasi Jokowi dalam pembangunan infrastruktur itu, dia pasti akan selalu dibandingkan dan dianggap tidak berhasil, tidak seperti Jokowi. Makanya itu penting pendukung Prabowo atau Presiden Prabowo sendiri jangan mau hanya menjadi catatan kaki dari biografi Jokowi. Oke. Luar biasa nih penutupnya Mas Lukas. Jangan menjadi catatan kaki. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas Lukas Luarso netizen ini mencerahkan kita, mengedukasi kita, sekaligus menuntun kita untuk melihat sebuah kebenaran yang ada di depan mata kita. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speaker.